Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang proses stokastik. Topik pada video kali ini tentang eksperimen acak. Apa itu eksperimen acak? Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Ada beberapa nanti yang akan kita bahas, antara lain teorinya, kemudian juga contoh soalnya, ringkasan, dan ada latihan untuk menambah pengetahuan Anda. Capaian pembelajarannya adalah bagaimana menjelaskan penentuan eksperimen acak meliputi prosedur observasi dan model. Jadi kita akan belajar yang namanya prosedur, observasi, dan model. Kemudian mengidentifikasi ruang sampel dan event dari eksperimen acak. Kemudian konsep dasar tentang eksperimen acak dalam penentuan ruang sampel serta event dari suatu eksperimen acak tersebut ya akan kita bahas lebih dalam. Kemudian juga pendefinisian tentang eksperimen acak, ruang sampel, dan event dilengkapi dengan contoh yang berguna ya. Baiklah, untuk definisinya, eksperimen yang dihasilkan atau dengan kata lain outcome ya atau hasil keluarannya itu bervariasi dan tidak dapat diprediksi bila eksperimen tersebut diulang pada kondisi yang sama. Misalkan nih kalau melempar koin, tentu dalam koin mata uang itu ada angka dan gambar. Ketika melempar koin sebanyak 10 kali, bisa jadi nanti hasilnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ataupun dengan orang yang sama kemudian melempar sebanyak 10 kali, bisa jadi hasilnya berbeda-beda. Itulah yang dikatakan eksperimen yang hasilnya atau outcome-nya bervariasi dan tidak dapat diprediksi, walaupun pada kondisi yang diulang, pada kondisi yang sama. Jadi ini yang definisinya. Kemudian ketika melakukan eksperimen itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah disebut dengan prosedur, bagaimana prosedurnya. Kemudian yang kedua itu adalah observasi. Dan yang ketiga adalah model. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya. Nah, prosedurnya misalkan nih, lempar sebuah koin. Jadi prosedurnya adalah melempar sebuah koin. Kemudian apa observasinya? Diminta mencatat hasil lemparan, apakah yang muncul angka atau gambar. Jadi apakah yang muncul angka atau gambar. Jadi ini uang logam Rp1.000. Jadi ketika melempar sebuah koin, bisa jadi yang muncul nanti angka 1000 ini atau gambar angklungnya. Jadi prosedurnya adalah melempar sebuah koin. Kemudian observasinya adalah mencatat hasil lemparan apakah angka atau gambar. Kemudian modelnya, yang mana dikatakan model itu adalah terjadinya angka atau gambar kemungkinannya sama. Jadi equally likely. Jadi ada kemungkinan sama. Sehingga eksperimen acak itu kita bisa katakan bahwa prosedur eksperimen sama namun beda observasi. Jadi observasi itu adalah hasil lemparan. Jadi bisa jadi hasil observasinya berbeda-beda antara satu lemparan dengan lemparan yang lainnya, atau antara satu orang dengan orang lainnya ya. Hasilnya bisa berbeda-beda. Kemudian observasi dapat lebih dari satu. Jadi hasilnya bisa lebih dari satu atau berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Himpunan dari seluruh hasil atau outcome yang
atau outcome ya, atau titik sampel dalam eksperimen. Jadi seluruh hasilnya. Kalau tadi ada observasi itu hasilnya, maka ini adalah ruang sampel. Jadi kemungkinan keseluruhannya, hasil seluruhannya yang bisa terjadi. Maka kalau eksperimen acaknya berupa prosedur untuk lempar sebuah dadu, kemudian observasinya mencatat jumlah mata dadu muka atas. Maka ruang sampel yang mungkin adalah karena permukaan mata dadu ada 6 sisi, maka ada 6. Bisa jadi yang muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Jadi ruang sampel yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi adalah sebanyak 6 ya. Bisa mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Sehingga ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah yang diskrit dan terbatas. Berikutnya adalah istilah event. Nah, event ini himpunan bagian atau subset dari S yang mempunyai karakteristik tertentu yang diperhatikan dalam eksperimen ya. Sebagaimana tadi yang ruang sampel, maka jadi himpunan bagian subset dari sampel yang mempunyai karakteristik tertentu yang diperhatikan dalam eksperimen. Eksperimen acak itu bisa misalkan melempar sebuah dadu. Melempar sebuah dadu di mana prosedurnya lempar sebuah dadu, kemudian observasinya adalah mencatat jumlah mata dadu muka atas. Jadi permukaan atas, kalau ini berarti 1. Sedangkan event A misalkan jumlah mata dadu bernilai ganjil. Maka mata dadu yang bernilai ganjil itu dimasukkan ke dalam himpunan atau event A. Misalkan 1, 3, dan 5. Sedangkan ada event B, jumlah mata dadu bernilai genap. 2, 4, 6. Nah, itu yang dikatakan sebagai event baik event A maupun misalkan event B. Kemudian ada operasi himpunan, di mana event dapat diperoleh dari adanya operasi himpunan. Jadi ada simbol, ini adalah simbol union atau gabungan, dan ini simbol irisan atau interseksi, jadi irisan. A gabungan dengan B, dan A irisan dengan B. Kalau kita lihat diagram pen berikut ini ada event A dan ada event B. Maksudnya dari gambar ini adalah event A dan event B itu adalah mutually eksklusif. Jadi tidak ada hubungannya dan eksklusif. Sedangkan ada juga yang event A dan event B itu adalah mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Jadi sifatnya mutual eksklusif seperti yang tadi, dan juga collectively exhaustive. Nah, ada beberapa sifat operasi himpunan. Sifat yang pertama adalah komutatif, di mana A union B itu sama juga dengan B union A. Begitu pula A irisan B itu akan sama hasilnya dengan B irisan A. Kemudian sifat yang berikutnya adalah asosiatif, di mana A union, kemudian B union C, kemudian digabungkan dengan A itu juga sama juga dengan ketika A digabungkan dengan B baru digabungkan dengan C. Jadi sama, asosiatif. Begitu pula dengan irisan, A diiriskan dengan B, B diiriskan dengan C, atau A diiriskan dengan B dulu baru diiriskan dengan C. Kemudian yang ketiga adalah distributif,
distributif ini bisa digantikan. Misalkan A union dengan B irisan C. Maka ketika kita pengen merubah misalkan A union B kemudian diiriskan dengan A union C, maka hasilnya akan sama dengan A union B irisan C. Begitu pula dengan A irisan antara gabungan B dengan C, maka sama juga dengan A irisan B digabungkan dengan A irisan C. Yang terakhir adalah aturan De Morgan mengatakan bahwa A irisan B kemudian dikomplementkan itu sama juga dengan A komplement digabungkan dengan B komplement. Jadi A irisan B dikomplementkan itu sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Berikutnya contoh eksperimen acak ya, terkait dengan istilah eksperimen, prosedur, dan observasi. Maka kita katakan misalkan eksperimen pertama kita katakan sebagai E1, maka prosedurnya apa? Pilih bola dalam kotak yang berisi 10 bola identik yang diberi nomor 1 sampai 10. Kemudian observasinya apa? Mencatat nomor bola. Jadi ada 10 bola yang identik, kemudian diberi nomor 1 sampai dengan 10. Kemudian dicatat nomor bolanya untuk observasinya. Kemudian contoh yang kedua, eksperimen kedua, pilih bola dalam kotak yang berisi 4 bola. Jadi kalau tadi 10 ini isinya 4. Identik, kemudian diberi nomor 1 dan 2 untuk bola hitam. Jadi bola hitam diberi nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 3 dan 4 untuk bola yang berwarna putih. Diminta catat nomor dan warna bola. Kemudian yang ketiga, hitung banyaknya pesan yang datang pada pusat pesan tiap jam. Jadi dicatat nih dalam satu jam pertama ada berapa, dan 1 jam kedua, 1 jam ketiga, dan seterusnya. Kemudian dicatat, observasinya mencatat hasil penghitungan pesan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat, itu adalah ukur nilai tegangan dalam rangkaian pada waktu T1 pada suatu rangkaian listrik, kemudian catat hasil pengukuran tegangan tersebut. Maka kita bisa lihat ruang sampelnya untuk yang observasi yang pertama. Karena ada 10 bola, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ruang sampelnya ada 10. Kemudian untuk yang kedua ada 4 bola, kemudian ditentukan warnanya, nomor 1 dan 2 hitam, nomor 3 dan 4 putih. Jadi 1 hitam, 2 hitam, 3 putih, 4 putih. Kemudian banyaknya pesan yang datang tiap jam ya, bisa jadi hanya 0 atau hanya 1 atau 2 atau bahkan sampai ke N. Kemudian yang keempat, nilai tegangan pada waktu T1 diminta dicatat, maka tegangannya adalah lebih besar sama dengan 0. Berikutnya contoh event ya. Tadi ada 10 bola, kemudian diminta mencari event untuk bola bernomor genap terpilih. Jadi ada 10, maka yang genap itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nanti kalau event yang B misalkan diminta mencari yang ganjil, maka eventnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Berikutnya yang bola bernomor genap dan berwarna putih. Ingat tadi bola yang berwarna putih itu ada di nomor 3 dan 4. Diminta yang genap, maka yang genapnya adalah nomor 4. Maka jawabannya adalah event A2 itu adalah 4 putih. Kemudian yang ketiga eksperimennya adalah tidak ada pesan yang datang tiap jam. Maka jawabannya adalah 0. Jadi tidak ada pesan datang tiap jam. Kemudian yang keempat atau terakhir, nilai tegangan pada waktu T1 lebih besar dari 210 tapi lebih kecil dari 230.
maka kita bisa lihat A4 itu sama dengan diminta lebih besar dari 210, berarti nilainya dan lebih kecil dari 230, berarti berada di antara 230 dan 210. Jadi nilai V atau tegangan ini berada di antara ring tersebut. Sehingga kita bisa membuat ringkasan dari materi yang pertama ini dari eksperimen acak. Yang pertama adalah eksperimen acak merupakan eksperimen yang hasilnya atau outcome-nya berbeda-beda dan tidak dapat diprediksi bila eksperimen tersebut diulang pada kondisi yang sama. Maksudnya adalah misalkan kita lempar koin sebanyak 5 kali, maka nanti bisa jadi ketika kita lempar lagi sebanyak 5 kali, hasilnya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah ruang sampel S merupakan himpunan seluruh hasil outcome. Jadi sampel S atau semesta itu adalah semua yang himpunan yang akan terjadi, yang mungkin terjadi dalam eksperimen tersebut. Kemudian ada istilah event. Nah, event ini apa? Merupakan subset dari S atau sampel yang mempunyai karakteristik tertentu. Jadi bagian dari sampel tadi atau semesta tadi. Kemudian untuk menambah pengetahuan Anda, melatih keterampilan Anda mengerjakan soal dan memahami soal, ini ada beberapa contoh soal, ada beberapa latihan atau tugas yang bisa dikerjakan. Ini yang pertama tentang monitor 3 panggilan telepon berturut pada sentra telepon. Kemudian yang kedua itu adalah monitor 3 panggilan pada sentra telepon, tapi ada tambahannya di mana A4 itu adalah panggilan kedua adalah panggilan suara dan B4 itu adalah panggilan pertama adalah panggilan data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.